ya, menjadi saksi. Ya, firman Tuhan ini ditulis oleh Paulus, Rasul Paulus, hamba Yesus Kristus. Waktu dia menulis ini, Paulus ada dalam penjara. Saya akan memulai ini. Saya mau mengajak Bapak Ibu saudara-saudara membaca dari pasal 4 ayat 6. Mari kita lihat. Boleh juga ditampilkan. Kita baca bersama-sama ayat 6. Kita mulai ayat 6 sampai 8. 1, 2, 3. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya padaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada orang yang mau mengakhiri hidupnya, ataupun orang yang sudah sekarat, kadang-kadang masih ngomong dia tahu dia akan mati, atau mungkin dia karena sakitnya rasanya mati kayak gue. Kira-kira ada perkataannya juga ya. Apa kira-kira katanya? Apa kira-kira? Kalau orang mengakhiri hidupnya ataupun sudah rentah, sudah tua, sudah ujung, apa katanya? Kira-kira? Waktu mama saya sakit. Waktu mama saya sakit dan ya, apa katanya? Dia merasa mau meninggal. Mas kamar sen 100 juta katanya. Dibilangnya hutang-hutang orang samanya. Oh iya, ada pesannya. Ada uang kita di situ nakku. Sama si A sama si B ada uang kita. Bilang bodoh kena. Dalam hatinya uang. Iya, ada lagi. Kira-kira kalau orang mau mati apa katanya? Kalau bapak dulu sebelum meninggal kami di rumah sakit, ada pesannya jangan berantem kalian, baik-baik, aku jaga mama kalian. Jangan berantem keluarga. Jadi jangan akur-akurlah kalian, tinggalkan aku, jaga mama kalian. Macam-macam kesannya, ya. Sebelum dia mengakhiri hidupnya, kalau masih sempat, kalau masih terpikir dia, kan begitu ya. Kalau Paulus ini apa katanya? Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang akhir, yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Apa yang dikatakannya? Yang pertama di sana dikatakannya di sana, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Imannya sampai kapan? Sampai akhir hidupnya. Aku telah memelihara iman. Artinya sedikit pun dia tidak menyalahkan Tuhan. Artinya dia memelihara iman itu sampai ke ujung kematiannya pun dia masih bisa memuji Tuhan. Lalu apa yang dilakukannya, dikatakannya lagi? Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Dia melihat mahkota kebenaran. Telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Jadi betapa dia beriman. Dia mengatakan bahwa aku telah melihat mahkota, telah tersedia bagiku mahkota kebenaran.
Dia tahu bahwa dia akan mendapatkan mahkota kebenaran karena hidupnya dalam kebenaran, karena hidupnya setia, karena hidupnya sekalipun mengalami betapa banyak kesulitan, dia tidak pernah putus asa. Dia terjepit namun tidak putus asa. Itu catatan Alkitab mengatakan. Jadi Paulus ini adalah orang yang setia. Waktu dia menuliskan surat ini kepada anaknya Timotius, bukan anak kandung. Paulus tidak punya anak kandung. Paulus tidak menikah. Paulus hanya punya anak rohani. Salah satu di antaranya adalah Timotius yang muda. Dia pernah bilang sama Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu. Dalam apa lagi? Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, bukan gitu ya. Dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Itulah yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius. Dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan ini dengan baik dan aku memelihara iman. Dan telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Dia melihat akan hal itu. Dalam situasi yang gak enak, dalam penjara, Paulus itu matinya dia dipenggal kepalanya. Bukan kematian yang enak, tapi sebelum itu dia masih bisa berpesan. Dia mengingatkan Timotius, anaknya yang besar di dalam iman. Kematianku sudah dekat. Aku telah memelihara iman. Diharapkan di sana supaya Timotius memelihara imannya. Yang imannya yang dia terima dari Paulus, imannya yang dia terima dari ibunya, yang diwariskan ibunya Lois, neneknya Lois kepada dia, kepada ibunya Eunike dan Eunike kepada Timotius. Jadi dikatakan di sana saat itu Paulus berada dalam penjara. Ayat 8 yang sangat ayat 8 bagian akhir dikatakan di sana, saya senang sekali ini ya. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, bukan hanya kepada Paulus, tapi kepada siapa? Kepada melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Mahkota kebenaran itu diberikan bukan hanya kepada Paulus, kepada saudara, bapak dan ibu, dan kepada saya yang merindukan kedatangannya. Tentu kalau kita merindukan kedatangannya, kita akan bersiap-siap menantikan kedatangan itu. Kalau rindu kita seseorang akan datang, dan dia kata pasti datang. Sebentar lagi anakku akan pulang dari Papua misalnya. Sebentar lagi anakku pulang dari Jerman misalnya. Bulan depan Natal nanti kami akan di sini. Anakku akan pulang dari Jawa misalnya. Maka kita akan persiapkan itu. Kita akan pesan ini, roti, nanti datang kebuku, datang anakku. Kita persiapkan rumah kita. Kita siapkan dapur. Bila perlu cat baru, mempersiapkan segala sesuatunya untuk orang-orang yang kita rindukan. Kalau kita merindukan akan kedatangan Tuhan untuk kedua kali, untuk menghakimi kita, untuk menjemput kita, pasti kita akan mempersiapkan diri kita. Sebagaimana kita akan dipertemukan dengan pengantin pria, sebagaimana pengantin mempelai wanita itu dipertemukan dengan pengantin pria. Setel habis, kok saya bilang ya, waktu mau menikah setel habis. Setel habis macam habis sekali jelek, pokoknya habis lah itu. Seperti apapun nanti dibuat tukang salon, tapi setel habis sudah itu. Pasti yang dipikirkan yang terbaik, pasti kita setel habis juga. Bagaimana setel habisnya? Mari kita lihat pasal 1 tadi ya. Ini yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, anaknya secara rohani ya. Apa yang dikatakan di sana? Ada pesan, jangan takut, jangan malu, jangan gentar menjadi saksi Tuhan. Karena di bumi ini semua kita menjadi saksi Tuhan. Sebelum Paulus pergi ke surga, pergi meninggalkan mati, dia berpesan kepada Timotius supaya Timotius menjadi saksi.
Maka ini juga menjadi pesan bagi kita, supaya kita selama hidup di bumi ini menjadi saksi Tuhan. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius dari ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Inilah Paulus, ya, mengucap syukur kepada Allah yang dilayani, yang kulayani dengan apa? Hati nurani yang murni. Melayani Tuhan dengan hati nurani yang murni. Ya, kalau kita melayani ini dengan hati nurani yang murni, memimpin pujian dengan hati nurani yang murni, melayani Tuhan lewat kebersihan dengan hati nurani yang murni, melayani Tuhan lewat masak dengan hati nurani yang murni, melayani Tuhan lewat pelayanan-pelayanan yang lain, mengunjungi orang lain, berbicara dengan orang lain dengan hati nurani yang murni. Dengan hati nurani yang murni. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Apa yang dilakukan Paulus? Selalu aku mengingat engkau, kata dia. Rupanya anaknya itu selalu, kalau kita selalu, anak kita selalu diingat. Ingat ya, anak yang dilahirkan secara daging selalu diingat. Anak yang dilahirkan secara rohani. Bagaimana Timotius ini bertobat? Kita juga harus melayaninya dengan hati nurani yang murni. Kita juga harus mengingatnya siang dan malam. Saya mengingat saudara siang dan malam, ya. Sekalipun mungkin secara rohani bukan saya yang melahirkan, tapi kalau Tuhan percayakan, saya berbilang anak adopsi, kan gitu kira-kira ya. Bukan anak adopsi, anak yang dipercayakan. Anak adopsi kurang baik, tapi anak yang dipercayakan oleh Tuhan. Sekalipun bukan kita yang melahirkannya, tapi kalau anak itu dipercayakan oleh Tuhan bagi kita, bukankah itu sama dengan anak yang kita lahirkan? Ya, anak yang kita kasihi, mengingat mereka dalam doa siang dan malam. Artinya di sana, mengapa saya buat itu topik doa, mendoakan keluarga-keluarga, mendoakan orang-orang tertentu, mendoakan pelayan tertentu, supaya ingat, supaya kita saling mengingat satu dengan yang lainnya. Ya, makanya perhatikanlah itu, doakanlah itu, supaya memang kita ini punya kenangan, punya hubungan secara rohani dengan mereka. Ya, apalagi sekarang ini kita 2 gelombang, ya, ibadah 2 gelombang. Kayaknya nggak lupa sudah yang, ya, nggak ingat lagi yang mana. Sudah hampir 2 tahun loh, ya kan? Iya. Setahun lah kita seperti ini ada. Setahun dulu kita online, hampir 1 tahun. Tapi ini pandemi ini, bagaimana kita sekarang ini ada seperti ini? Mengingat selalu di dalam doa. Paulus mengingat Timotius, sekalipun dia ada dalam penjara, tapi dia mengingat Timotius itu sebagai anak yang secara rohani. Dia mengingatnya dalam doa, dalam permohonan, dalam doa, dalam permohonan. Aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah sukacitaku. Itu yang dikatakan oleh Paulus, supaya penuhlah sukacita.
Aku mengingat akan engkau. Aku terkenang akan air matamu. Sebab aku teringat, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah sukacitaku, penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Iman Timotius ini bagaimana? Tulus ikhlas. Bagaimana tulus ikhlas ya? Tulus ikhlas ini adalah tidak dibuat-buat begitu ya. Tidak dikarang-karang. Bukan ikut-ikutan, tapi memang dia adalah orang yang muda. Orang muda yang memang menerima apa adanya. Ketika dia mendengar Injil daripada Paulus ini, dia sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus. Dan ada juga ambil daripada orang tuanya. Neneknya siapa? Lois dan ibunya Eunike. Yang kamu, yang aku yakin juga ada padamu, katanya ya. Yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam kamu. Berarti kalau neneknya mengenal Tuhan, ibunya mengenal Tuhan, anaknya bagaimana? Otomatis? Hah? Otomatis? Enggak otomatis. Tapi artinya di sana iman yang dimiliki oleh ibunya itu akan pasti diwariskan. Tadi Mama Tessa katakan bagaimana aku mengajari anakku firman Tuhan. Kalau aku pun tidak tahu apa-apa, kalau aku pun belum mengenal Tuhan, bagaimana aku mengajarkan kepada anak-anak? Jadi kalau orang tua kita mengenal Tuhan, baru dia bisa menceritakan tentang Tuhan bagi kita. Maka kalau kita mengenal Tuhan sebagai orang tua, ayah dan ibunya, kita juga menceritakan Tuhan kepada mereka. Jadi kita ini yang tidak diajari oleh ibu kita, orang tua kita firman Tuhan, kita bisa bertobat, itu oleh karena anugerah Tuhan. Betapa hebatnya kita, betapa hebatnya pilihan Tuhan atas kita. Maka wajib kita bersyukur. Wajib kita bersyukur kepada Tuhan akan hal itu. Ya, karena itulah aku peringatkan engkau. Ini tadi dikatakan di sana, yang kau iman yang ada juga padamu, iman yang tumbuh dalam nenekmu Lois dan ibumu Eunike, dan aku juga yakin ada di dalam diri kamu. Karena itu iman yang ada itu, apa katanya? Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu, untuk oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Nah, jadi artinya di sana bahwa roh yang ada pada kita, pada diri orang percaya itu bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan dan ketertiban. Roh yang memberikan keberanian, roh yang memberikan kekuatan untuk melayani Tuhan. Roh yang bukan roh ketakutan. Itu yang diingatkan oleh Paulus ya, kepada Timotius yang masih sangat muda. Paulus waktu itu masih sangat muda. Ketika dia dipanggil oleh Tuhan, dia masih sangat muda, dan Tuhan mempercayakan baginya untuk penggembalaan, untuk mengajar, untuk memperhatikan ajaran-ajaran yang sesat. Jadi tugas Timotius itu bukan gampang. Sebagai orang yang dipercayakan oleh Tuhan baginya, dipercayakan juga oleh hamba Tuhan, Paulus sebagai rasul. Waktu itu Paulus mau mati, maka penyerahan penggembalaan itu diserahkan kepada Timotius yang masih sangat muda. Apa dikatakan di sana? Sebab Allah memberikan, karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku. Mungkin ada yang khusus ya, ditumpang tangani Paulus, ditumpang tangani Timotius oleh Paulus, diberi sebagai mandat, diberi tugas, diberi mandat kepada mereka.
kepada dia, lalu kemudian itu dia melayani Tuhan. Nah, jadi apa maksudnya di mengobarkan itu? Mengobarkan karunia Allah. Apa itu mengobarkan? Mengobarkan itu bagaimana? Hah? Dengan semangat mengobarkan karunia Allah. Apa karunia Allah bagi saudara? Apa yang Tuhan karuniakan bagi kita yang bisa kita gunakan untuk pelayanan? Kalau Bang Anta, dia punya karunia menjadi YouTuber, kan begitu ya? Maka dengan itu dia berkobar-kobar. Bagaimana mau buat YouTube? Oh, kita buat YouTube seperti ini. Berkobar-kobar, ada semangat yang menyala-nyala. Karunia apa yang Tuhan berikan bagi kita, supaya kita ini bisa melayani Tuhan, supaya kita ini bisa dipakai oleh Tuhan, supaya kita melayani Tuhan dengan baik, dengan leluasa. Sebagai orang yang punya iman, sebagai orang yang sudah memiliki iman kepada Tuhan Yesus, kuperingatkan kamu, kata Paulus, supaya kamu mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Supaya kamu mengobarkan semangat yang menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Roh yang menyala-nyala, roh yang terbakar, roh yang bersemangat, roh yang tidak bisa diam. Lewat karunia apa yang saudara miliki? Karunia apa? Apa yang bisa kulakukan untuk melayani Tuhan? Aku mau masak. Oke, siapa yang punya karunia untuk membuat roti? Begitu kira-kira. Siapa yang punya karunia untuk melayani? Siapa yang punya karunia untuk mengajar? Siapa yang punya karunia untuk bertani? Siapa yang punya karunia untuk bernyanyi? Mari ciptakan lagu. Mari memuji Tuhan. Mari membuat kelompok pujian. Kita belajar bernyanyi bersama. Iya. Saya rasa Bapak Ibu suara di sini lumayan bagus. Saya yang nggak bisa nyanyi. Suara saya ini nggak bisa dimasukkan ke suara belakang. Ya. Tapi kalau saudara punya karunia, mari bentuk kelompok. Karunia untuk bernyanyi. Saya punya karunia untuk berdoa, mari berdoa. Kobarkan itu. Nah, ini yang pertama yang dikatakan oleh Paulus di sana kepada Timotius. Ya, apa katanya? Kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Karunia Allah yang ada pada kita. Karunia apa itu? Saudara harus menggali itu. Karunianya apa? Supaya itu dikobarkan. Lalu yang kedua di sana ayat 8, mari kita lihat. Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan. Dan saya angkat temanya. Janganlah malu bersaksi. Jadi lewat karunia kita tadi, mengobarkannya itu janganlah malu bersaksi. Tentang apa? Bersaksi tentang Tuhan. Bukan bersaksi tentang apa? Tentang kejadian yang tadi pagi. Kalau itu mewar-mewar menurut kita bisa. Kan gitu ya. Atau menyaksikan bagaimana, oh si Anu tadi rubati, si Anu tadi berantem, tetangga tadi berantem loh. Udah debar-debur. Apanya? Rumahnya, kan gitu ya. Itu bisa kita saksikan, ceritakan. Menceritakan apa? Oh, harga kelapa sawit. Tapi jangan malu bersaksi tentang aku. Itu kata Paulus. Tentang Tuhan. Dan janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ikutlah menderita. Ini yang banyak orang gak siap. Mereka mau ikut Tuhan, nyaman. Mereka mau ikut Tuhan, pelayanan nyaman. Ya. Mereka mau menjadi orang percaya, tidak ada masalah. Tidak bisa. Ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Kalau orang tidak menderita
ataupun tidak pernah dalam mengalami penderitaan, dia merasa bahwa anugerah, ya, anugerah yang diberikan oleh Tuhan baginya itu dangkal. Makanya Paulus bilang kepada jemaat di Korintus, ya, pasal 15 itu, oleh Injil kamu diselamatkan, kecuali kamu sia-sia saja menjadi percaya. Artinya apa? Dalam bahasa Karo itu, pala asum kamu tenai, lakin bagas yukuri. Apa itu? Tidak dalam kamu mengenal, tidak dalam kamu merasakan akan kasih Allah yang begitu besar, kasih Allah yang begitu besar untuk menyelamatkan saudara. Nah, Paulus mengingatkan kepada Timotius, ikutlah menderita bagi Injil. Dalam mengabarkan kasih Allah itu, ikutlah menderita dalam Injil. Menderita badani, oke? Menderita fisik, iya. Menderita perasaan, iya. Paulus banyak diejek, Paulus banyak ditolak. Bahkan Paulus juga didera, secara fisik juga dia mengalami banyak kesulitan. Maka dikatakan dia terjepit, namun tidak putus asa. Dia kehabisan akal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus ini mengajar kepada Timotius yang masih muda, ikutlah menderita karena Injil. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan. Kalau malu Paulus Timotius ini bersaksi tentang Tuhan, Injil hanya sampai kepada Timotius. Kalau kita malu bercerita tentang Tuhan Yesus, Injil hanya sampai kepada kita. Kalau kita malu atau takut atau segan atau enggan atau gentar menceritakan tentang kematian Yesus di kayu salib, tentang iman kita ini kepada orang lain, kepada keluarga kita, maka Injil itu hanya sampai kepada kita. Apakah kita mengasihi mereka? Injil harus disampaikan kepada mereka. Injil harus diberitakan. Berarti saudara tidak mengasihi tetangga, saudara tidak mengasihi kerabat, saudara tidak mengasihi orang lain. Kalau saudara tidak menceritakan itu yang kedua. Ketika saudara belum merasakan kasih Allah. Kalau kita sudah merasakan kasih Allah, kadang-kadang saya merasa orang lain, ya bukan orang lain, mungkin orang kita juga menganggap saya kurang kerjaan. Kenapa tetap anak-anak tinggal di sini? Toh ibu juga punya pelayanan. Bahwa anak-anak ini harus diajari begitu. Anak-anak harus mendengar Injil yang benar. Capek-capek dulu jalan ke kampung antara sana, banyak yang dikorbankan. Tapi kalau anak mereka tinggal di tempat yang lain, kehilangan kesempatan bagi kita untuk mengajari dan memimpin mereka. Hanya itu. Tapi banyak orang berpikir bahwa saya kurang kerja, tapi nggak apa-apa karena mereka memang nggak bekerja. Nah, ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Saya pernah cerita di meja makan begitu, ya, nggak khotbah, ya, nggak masalah kepada anak-anak di sini. Ceritakan tentang pelayanan. Mereka semua tinggal di sini, tinggal dari kampung antara. Tujuan saya supaya mereka bertumbuh, supaya mereka mengingat betapa besarnya kasih Allah kepada mereka, betapa gelapnya kampung itu. Saya ingat perjalanan ke sana. Rani ini dulu belum, masih umur 3 tahun, mungkin segitu saja. Carlos masih dalam kandungan. Saya menginjakkan kaki di sana. Ini 3 tahun tuh. Masih umur 3 tahun sekitar begitu. Saya sudah tua. Jadi kalau anak-anak hari ini tidak menghargai Injil yang sudah diberitakan,
tidak menghormati Tuhan yang sudah baik menerangi kampung itu. Saya ingat pertama kali kami tidur di sana, anjing itu mengaum, kata orang. Kalau anjing berbunyi seperti itu, dia lihat minggu ganjil. Kata orang, saya nggak tahu, saya nggak melihat itu. Tapi kalau anjing berbunyi seperti itu, begitulah gelapnya. Saya bilang sama adik-adik, kami pernah nggak makan, kenapa? Karena makanan kami tumpah. Belum ada orang di kampung Antara memiliki kemurahan hati. Mereka kami makan sejalan. Mulai kenapa? Karena orang Karo. Kalau orang Karo tanya mau kenapa? Enggak. Beda sama orang Toba. Belum katanya. Kami mau makan kan gitu. Beda. Kita beda budaya, beda memang. Tapi kalau orang Karo ditanya, enggak ada kenapa? Sudah makan tadi? Sudah. Sekali itu lapar perutnya. Gak berani itu. Itu budaya. Ya. Ikut menderita karena Injil. Ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ada kekuatan Allah. Makanya Paulus ingatkan kepada Timotius ini, bagaimana dia sudah berjuang memberitakan Injil di Roma, Korintus, Galatia, Efesus, bahkan di tempat-tempat yang lain yang tidak dicatat. Paulus dipercayakan, yang muda dipercayakan, yang muda diperlengkapi, supaya kamu mengobarkan kasih Allah, karunia Allah yang ada padamu, ya, supaya kamu mengobarkan. Aku sibuk, sesibuk apapun, apa karunia Allah bagi saudara? Oh, aku memiliki pengetahuan. Pengetahuan berbahasa Inggris. Berapa dibayar ngajar les bahasa Inggris? Ada 1 juta. Selama 3 hari kamu ngajar di sana, ada 1 juta kami bayar? Enggak ada. Kenapa tidak memikirkan anak-anak ini? Anak-anak yang kecil, anak-anak semangat, mungkin mereka tidak punya uang untuk meleskan anaknya. Karunia Allah yang ada pada aku, supaya mereka belajar mengenal bahasa yang tidak mereka miliki. Aku punya karunia untuk mengajar. Kenapa kita tidak pikirkan untuk membuka sekolah? Timotius orang muda, ya, orang muda. Kalau orang muda bergerak, orang tua juga harus ikut mendukung. Ya, kan mereka bilang, kami di rumah kota itu perlu proyektor, untuk beli proyektor, supaya anak-anak itu dia bisa melihat. Kalau saya bilang bandingkan, aku dulu melayani pakai film bisu, dia bilang kan nggak cocok. Putar gini, film bisu gitu. Tuhan Yesus lahir di kandang domba, tunjukkan gambarnya. Udah, nah begini dulu perjalanannya. Waktu itu, kandang domba itu bau loh. Tapi kalau hari ini dengan digital hari ini, alat elektronik yang ada hari ini, bisa melihat anak-anak bisa. Dulu saya pun pertama-tama kok bisa berjatuhan kur itu dari sana. Kan lebih baik pelayanan bisa lebih maksimal. Apa yang ada, karunia apa yang ada. Kalau misalnya kita memikirkan itu ada, ya. Kalau kita memang tidak bisa pergi, kita berdoa, Tuhan supaya ada uang kami untuk membeli itu. Dan kalau ada uang itu dipercayakan, keluarkan, kan gitu ya. Keluarkan, jangan simpan di kantong. Saya sudah siapkan uangnya, tapi nggak banyak, belum cukup membelinya. Saya sudah doakan, saya sudah pikirkan, saya sudah siapkan uangnya, tapi nggak banyak. Iya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ikutlah menderita. Nggak apa-apa mengurangi selera. Saya perlu beli baju, bukan enggak. Perlu beli sepatu.
Hari ini kalau saya pergi undangan, nggak ada sandal saya undangan, nggak ada, terus terang, nggak ada satu pun biji ada. Ya, tapi nggak apa-apa, nggak milik pun. Ya, tapi saya percaya Tuhan akan memberi pada waktunya. Ya. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita. Kenapa kita rela menderita? Kenapa kita rela bersaksi? Tidak malu, tidak takut, tidak enggan. Karena dialah yang menyelamatkan saya dan saudara. Kecuali kalau saudara belum diselamatkan. Kalau kita sudah diselamatkan, kalau kita sudah sadar dipanggil oleh Tuhan dengan panggilan yang khusus, karena khusus loh, dipanggil. Tadi saya mendengar kesaksian Mama Tessa, saya nggak pernah dengar ini, dia nggak pernah cerita dengan saya. Rupanya dulu ada pacarnya yang lain kata dia. Ya. Kalau Mama Noel, ya bersyukur juga bersama dengan Bapak Noel, kan gitu ya. Nah, ini enggak, udah latar belakang Kristen, orang Batak, lalu kemudian pacaran sama orang yang enggak satu plat, kan gitu ya, enggak plat Medan, gitu kira-kira gitu ya. Satu platnya Jakarta, satu platnya Medan, harus pakai mutasi nanti nih kalau bisa. Iya, sulit cara kerja. Nah, tapi bersyukur cara Tuhan untuk memanggil. Kini khusus ya, maka dikatakan panggilan yang khusus kita dipanggil oleh Tuhan. Dari Simorong ya Pak Tessa, di mana? Simorong. Jumpa di sini kan, mana berjumpa aja. Tuhan akan terbentuk mendengar Injil. Itu kan khusus ya. Ada banyak latar belakang berbeda. Pak Dika satu lagi kan gitu ya Pak Dika. Bukan berdasarkan perbuatan kita. Kalau perbuatan kita ini apa lagi? Kalau memang berdasarkan perbuatan ini kita diselamatkan oleh Tuhan, enggak akan diselamatkan. Saya oleh karena perbuatan saya diselamatkan Tuhan, enggak. Melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya yang sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Dari apa tadi katanya? Dari zaman apa? Dinyatakan oleh berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dengar ya, sebelum permulaan zaman sudah Dia karuniakan itu. Hanya sekarang baru kita terima Dia. Betapa hebatnya kita ini menerima kehidupan yang tidak binasa di dalam Kristus Yesus. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itu dikatakan oleh Paulus. Untuk Injil inilah aku ditetapkan sebagai pemberita. Sebagai pemberita adalah semua orang menjadi saksi Tuhan. Semua orang yang sudah diselamatkan, semua orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan. Oleh Injil itu ditetapkan menjadi pemberita. Ya. Ada kemarin di-share di grup sekolah minggu. Ada sih di grup sekolah minggu? Gak ada ya. Ada manis ya. Ada lagu Aku Anak Terang. Iya. Aku anak terang, tugasku membawa terang. Gitulah kira-kira. Aku adalah anak terang, tugasku membawa terang. Terang Injil. Tugasku membawa terang, kabar baik. Menjadi pemberita. Setiap orang ditetapkan menjadi pemberita. Paulus menuliskan surat ini kepada
kepada Paulus supaya Timotius mengerti bahwa sekalipun dia masih muda, dia harus menjadi pemberita, membawa berita. Injil dikumandangkan di seluruh dunia, kan gitu kan ya? Membawa Injil, membawa kabar baik kepada seluruh orang. Tugas siapa? Tugas semua orang. Baik di tempat di mana kita bekerja, kita menceritakan itu kepada orang lain. Jangan tutup mulut ini. Jangan nanti kita bilang, nanti apa katanya, sok baca jago-jagoan. Ya, nanti kesan orang begitu. Kau apa kau ini? Baru aja kau. Aku udah tahu dari dulu Tuhan Yesus itu. Itu kan bukan bagianku, itu bagian pendeta lah ya. Kan gitu ya. Sehingga kita tidak berani menceritakan itu. Iya. Tugas menjadi pemberita. Yang kedua menjadi apa? Sebagai rasul. Iya, rasul yang dipercayakan untuk memberitakan Injil, yang dipercayakan secara khusus oleh anugerah Allah. Aku telah dipanggil sebagai rasul Yesus Kristus. Itu kata Paulus. Secara khusus Tuhan panggil, khususkan dia menjadi rasul, menjadi pemberita, penginjil. Ya, dinobatkan, dikuduskan. Memang dia memberi dirinya secara full, secara penuh waktu untuk memberitakan Injil. Dan sebagai guru, pengajar, baik pengajar di sekolah minggu, baik pengajar di gereja, baik pengajar di kelompok-kelompok PA, baik pengajar-pengajar di kelompok-kelompok kecil yang ada, mengajarkan tentang isi Alkitab. Ini yang harus kita pikirkan. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tapi aku tidak malu. Karena Paulus tahu. Kenapa dia tidak malu? Karena dia tahu Tuhan sudah menetapkan dia. Kita juga seharusnya tidak malu karena Injil. Tidak malu bersaksi di lingkungan di mana kita ada. Menjadi saksi Tuhan, menjadi orang yang tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita kan punya tetangga, ya kan, kiri dan kanan. Kita punya tetangga depan dan di belakang. Mungkin seperti itu. Kita punya kolega di mana kita bekerja. Kita punya teman Aron, ada Aron kita. Kita punya teman di pondok-pondok di mana kita tinggal. Kalau kita tinggal di perkebunan, kita tinggal di komplek di mana kita tinggal. Kita tinggal di mana? Kita punya keluarga yang besar. Keluarga besar, marga kita. Keluarga besar, kumpulan kita dan sebagainya itu. Apakah kita sana menjadi pemberita? Apakah di sana kita menjadi saksi Tuhan? Bukan hanya bercerita tentang Yesus, tentang Injil, tapi bagaimana dengan diri kita? Orang lain melihat Yesuskah di dalam diri kita? Melihat Tuhankah di dalam hidup kita ini? Apakah mereka memuliakan Tuhan ketika melihat kita? Ya. Saya sedih kalau ada dari antara saudara dan saudari, Bapak Ibu, saya mendengar tentang kejelekan di luar sana. Saya sedih. Kalau dibilang kepada saya, siapa cuma Andu ya, nggak mungkin saya bilang tidak. Iya, kenapa? Kulihat dia begini. Sedih, ada yang WA saya, bagian dari dia. Sudah tidak bisa lagi. Saya bertemu di angkot. Siapa? Oh, gereja dulu ya.
ya salah gereja dia, kenakan ini. Suka bisa tenang aja Pak. Iya ya, ini mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kesaksian menjadi saksi Tuhan. Di mana kita ini bukan berarti nggak ada pujian ya. Ada banyak pujian yang dipuji saya dengar dari luar sana. Bukan hanya yang buruknya, hanya sedikit saja. Tapi ada banyak pujian. Ya. Baik-baik semua. Pokoknya anak-anakku kalau gereja di situ baik-baik anakku. Iya memang. Ada juga yang seperti itu. Pokoknya baiklah. Makanya anak-anak ini sokong yang tentang keluarga gitu ya. Diajari anaknya. Senang orang. Tapi mari kita ingat lagi, jangan malu bersaksi tentang Tuhan. Dan jangan malu bersaksi. Jangan malu karena aku sebagai orang yang dipenjarakan, kata Paulus. Tapi ikutlah menderita oleh karena Injil, oleh kekuatan Allah. Karena aku ditetapkan, Paulus rela menderita oleh karena dia memang menyadari dirinya. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Itulah sebabnya aku menderita semuanya itu, tapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Apakah saudara tahu kepada siapa saudara percaya? Saya percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati bagi saya, yang sudah menyerahkan segala-galanya bagi saya. Oleh sebab saya tidak malu karena Tuhan. Paulus katakan, aku tidak malu karena Injil. Kita juga seharusnya tidak malu karena Injil. Jangan malu bersaksi. Mungkin lingkungan kita orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mungkin lingkungan kita semua berbeda dengan kita. Jangan malu bersaksi tentang Yesus. Ya. Saya tidak percaya itu. Kenapa ya? Nggak ada lagi anak-anak yang seperti kita dulu. Ya, mungkin kami yang gagal sebagai seorang pemimpin. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus mengingatkan Timotius sebagai orang yang muda. Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan ia lakukan. Dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ini yang diingatkan oleh Paulus kepada Timotius. Apakah peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku. Pegang. Peganglah segala sesuatu yang telah kamu dengar. Ini maksudnya di sana tentang ajaran yang sehat, ajaran yang benar. Apa itu ajaran yang benar? Ajaran tentang Injil. Oleh Injillah kamu diselamatkan. Bukan karena oleh yang lain. Bukan karena kamu berbahasa roh. Bukan karena kamu itu ikut doa puasa. Bukan karena kamu dengan yang lain-lainnya itu. Bukan karena kita memiliki karunia yang banyak. Tidak, bukan karena itu. Tapi oleh Injil itulah kamu diselamatkan. Ini Injil yang benar. Seseorang itu diselamatkan oleh karena percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan keselamatan itu tidak pernah hilang. Kalaupun mungkin saudara mungkin mendengar keselamatan boleh bisa hilang oleh karena orang itu berdosa lagi, itu tidak benar. Maka Paulus katakan kepada Timotius, peganglah ya segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku. Itu soal ajaran. Yang kedua di sana 14, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Peliharalah. Perlu memelihara. Kalau Injil dipercayakan kepada orang yang tidak percaya,
mereka tidak akan bisa meneruskannya. Kalau anak-anak kita ini tidak bertobat, siapa yang akan meneruskan pekerjaan Tuhan? Harus ada dari anak-anak bapak dan ibu yang saudara dari kecil bentuk dia, doakan dia, ajari dia, bawa dia kepada pengenalan yang benar akan Tuhan, dan ajarkan kepada dia nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Pilihan tetap pada Tuhan. Tapi kalau pun Tuhan nanti dia tidak menjadi pendeta, sekalipun dia menjadi dokter, dia akan mendukung pekerjaan Tuhan. Mari anak-anak kita, mari orang-orang yang kita lihat, anak itu penting bagi Allah. Kata Pak Muhruku, apa yang penting bagi Allah, itu penting bagiku. Anak-anak itu adalah permulaan dari mana anak-anak itu diajar firman Tuhan. Mereka mengenal Tuhan dengan benar. Makanya kita perlu perhatikan anak-anak, mengajari anak-anak ini, supaya anak-anak kita nanti memiliki pengajaran yang benar, dan mereka akhirnya hidup dalam kebenaran, dan mereka mewarisi iman sebagaimana Timotius mewarisi iman. Paulus, Eunike, dan juga Yohanes, pengajarnya, orang tuanya, neneknya, keluarga dan hamba Tuhan harus bekerja sama untuk bukan mencetak, ya saya katakan mempersiapkanlah, saya katakan mencetakkan nggak benar, Tuhan yang mencetak. Harus bekerja sama. Gereja itu penopangnya adalah keluarga. Saudara yang memiliki keluarga harus menopang gereja Tuhan. Memikirkan gereja, bukan memikirkan kepentingan pribadi. Pelihara. Di tengah-tengah gereja kita perlu pelihara iman. Bukan hanya saya pribadi memelihara itu. Pikirkan juga anak saudara. Pikirkan juga pekerjaan Tuhan di gereja. Peliharalah itu. Ya. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling dari daku. Semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling padaku. Berpaling, apa kata saya? Berpaling daripada aku. Berpaling daripada aku bagaimana? Hah? Menjauh, meninggalkan Asia Kecil, termasuk Efesus. Kalau kita baca tentang Asia Kecil itu, kalau kita baca tentang pelayanan Paulus ya, di Efesus, Laodikia, Pergamus, itu Asia Kecil. Ada 7 jemaat di kitab Wahyu. Itu Asia Kecil. Ya. Jadi kalau kita lihat di sana bagaimana berpaling daripadaku. Siapa yang melayani mereka? Paulus. Berpaling daripadaku. Ya, nggak apa-apa. Ya. Termasuk Pigenus dan Hermogenes. Ada orang-orang yang berpaling daripada Paulus. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmatnya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ada juga yang menyegarkan hati Paulus. Jadi tidak dipungkiri dalam pemberitaan Injil pasti ada yang orang menjadi pro dan kontra. Ya, ada yang berpaling, tapi ada juga yang menyegarkan hati daripada Paulus. Ia tidak malu menjumpai aku dalam penjara. Dalam penjara pun Paulus menjumpainya. Saya ingat ya, inilah salah satu dulu saya memang sulit kali mengambil keputusan menjadi hamba Tuhan. Saya dulu waktu masih muda bersama dengan Ibu Teti, kalau saya sakit, kalau teman-teman sakit, kalau dalam rumah itu sakit, kami dulu sering banyak memang adik-adik sering datang, kami didoakan
begitu, diajari, diperhatikan begitu ya. Kalau dia sakit doakan, di mana sakit ayo kita berdoa. Tapi giliran dia sakit, kami tengok-tengokan begitu ya. Kayak mana ya? Saya pernah dibilang ya memang, karena saya memang sudah dekat dan gitu ya, memang dekat lah. Itu tuh kenapa? Oh benar, begitu lah kira-kira ya. Karena kadang-kadang memang kalau kita pikir hamba Tuhan ini apa ya? Kuat, Wonder Woman, kan gitu ya. Iya. Dia hanya bisa mendoakan orang lain, tapi dia bagaimana? Kayaknya kita pikir dia kuat kali. Kan dia lebih baik berdoa dari aku. Kan dia lebih kuat. Kita pikir seperti itu. Padahal dia cuma takut. Iya. Jadi satu yang kita lihat di sini, apa katanya? Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiphorus. Ada juga keluarga yang menyegarkan hati Paulus, yang berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku dalam penjara. Jadi tema kita adalah jangan takut, jangan malu disaksi Tuhan. Sekalipun ada pula orang percaya yang lain mungkin dia salah memang, jangan malu kita mengakui orang itu saudara kita. Tapi mari kita berbicara dengan mereka. Kalau dia salah, kita berbicara dengan mereka empat mata. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan malu bersaksi tentang Tuhan. Jangan malu karena orang percaya itu. Iya. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Paulus berbicara demikian kepada Timotius? Artinya di sana supaya Timotius itu kuat, supaya Timotius itu berkobar-kobar untuk melayani Tuhan, supaya hati Timotius itu dibangkitkan semangat yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan, sekalipun dia masih muda, sekalipun mungkin nanti dalam pelayanan itu banyak tantangan, banyak kesulitan, tapi ada juga yang ada penghibur, ada penghiburan bersama dengan Tuhan. Ada kekuatan yang akan Tuhan beri kepada kita kalau kita melayani Tuhan. Sekalipun mungkin kita ditolak, sekalipun mungkin kadang-kadang ketika kita melayani kita tidak diperhitungkan oleh orang lain, sekalipun kita itu mungkin melayani tapi orang-orang menganggap kita itu kurang kerjaan, ada penghiburan yang akan Tuhan beri. Roh yang di dalam kamu itu bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan dan ketertiban, yang membuat kita kuat, yang membuat kita tertib, hidup bersama dengan Tuhan, melayani Tuhan dengan tulus ikhlas, dengan hati nurani yang murni. Itu adalah kita mengingat bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan sudah menyelamatkan aku. Itulah dasarnya aku melayani Tuhan. Itulah dasarnya aku mensaksi Tuhan. Itulah dasarnya aku menceritakan tentang firman Tuhan. Itulah dasarnya aku melayani Tuhan lewat karuniaku yang ada hari ini. Kalau saudara belum mengerti karunia apa yang Anda miliki, mari gali karunia itu. Doakan saudara mengerti sendiri. Apa karunia saudara? Apa yang saudara senang melakukannya, apa yang saudara bisa melakukannya, doakan kepada Tuhan supaya ini dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sudah diselamatkan, mari layanilah Tuhan. Jangan takut, jangan malu, jangan gentar, jangan enggan, karena Allah yang saudara ceritakan itu adalah Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang berkuasa. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk siang hari ini. Engkau Tuhan mengizinkan kami mendengar firman-Mu.
Biarlah firman-Mu memotivasi kami Tuhan, bagaimana kami hidup, baik kami orang muda, baik kami orang tua, supaya Tuhan memotivasi kami dengan firman-Mu ini, supaya kami bangkit, supaya kami mengobarkan kasih Allah dengan karunia apa yang ada pada kami. Lewat karunia kami boleh melayani Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika kami melayani Tuhan, kami akan mengalami konsekuensi. Ada akibat yang harus kami tanggung lewat semuanya itu. Tapi Tuhan, kami bersyukur, pasti ada risiko. Tapi ada juga Tuhan yang menyegarkan hati. Tuhan, terima kasih untuk jaminan yang Engkau beri. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Biarlah kami tidak bosan, kami tidak malu, kami tidak takut untuk menceritakan tentang kasih-Mu yang besar itu. Karena kami lebih dahulu Tuhan sudah selamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin.